Koperasi. Apa itu koperasi? Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Perkoperasian adalah ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan real. Apabila pendapatan real masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat akan meningkat pula. Maka, tujuan dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kemudian menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan konsep prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian lanjut ke jenis-jenis koperasi. Di sini jenis-jenis koperasi ada 5 jenis. Yang pertama yaitu koperasi produsen anggota atau koperasi yang anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik atau owner dan pengguna pelayanan atau user, di mana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan input menjadi barang output sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan. Kemudian yang kedua yaitu koperasi konsumen. Koperasi konsumen yaitu koperasi yang menjelaskan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggotanya. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga mendapatkan real anggota meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi ini sering disebut sebagai koperasi kredit. Koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayanan anggota, memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota sehingga menjadi lebih baik dan lebih maju. Kemudian yang keempat yaitu ada koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran sering disebut sebagai koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik atau owner dan penjual atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu ada koperasi jasa. Baik, saya lanjutkan prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela artinya tidak ada paksaan, sedangkan terbuka itu tidak ada diskriminasi menjadi anggota, misalnya suku, ras, agama. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Demokratis artinya setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Semakin banyak anggota yang bertransaksi di koperasi, maka semakin banyak pula sisa hasil usaha yang diterima. Berikutnya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Anggota yang memberikan modal terhadap koperasi mendapatkan balas jasa yang tidak melebihi suku bunga bank. Yang kelima, kemandirian. Koperasi dikelola secara mandiri oleh anggotanya, tidak ada campur tangan pemerintah maupun swasta. Keenam, pendidikan koperasi. Anggota baru koperasi wajib mengikuti pendidikan koperasi sehingga dapat meningkatkan SDM koperasi. Terakhir, kerjasama antar koperasi bisa berbentuk usaha, informasi, data, pendidikan. Bagan struktur organik koperasi. Nah, di sini ada bagan paling atas yaitu rapat anggota, paling bawah yaitu anggota. Di mana rapat anggota ini ada pengurus, pengawas, manajer, unit-unit usaha, dan di bawahnya itu anggota. Ini tidak bisa dicairkan saat dia masih menjadi anggota. Nah, yang kedua yaitu simpanan wajib, di mana simpanan wajib ini dibayarkan dengan sejumlah uang dan ketentuan waktu yang sudah disepakati di ADRT. Nah, yang ketiga dana cadangan, di mana dana cadangan ini dimaksud untuk sisa hasil usaha ini disisihkan untuk memperluas usaha yang ada di koperasi. Yang keempat ada hibah.
Hibah itu adalah sumbangan dari pihak-pihak tertentu untuk mengembangkan usaha koperasi. Terus ada modal luar. Nah, modal luar itu modal asing, bisa berasal dari luar usaha yang bersifat sementara dan bersifat jangka panjang. Proses pembentukan koperasi pertanian. Syarat jumlah anggota menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 pada bab 2 Pasal 3 bahwa jumlah anggota koperasi primer dibentuk paling sedikit 9 orang dan koperasi sekunder dibentuk paling sedikit 3 orang. Kiat-kiat mengelola koperasi baru. Nah, yang pertama itu kita harus memahami nih perangkat hukum dan peraturan yang ada di koperasi. Untuk peraturan perundang-undangan yang ada di koperasi diatur pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Nah, kedua yaitu menyusun aturan main organisasi atau anggaran dasar. Nah, di sini ada gambar suatu koperasi di mana dia membuat ADART. Untuk ADART, apa sih yang ada di ADART? Yaitu tentu ada daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, terus mengenai keanggotaan, mengenai rapat anggota, tentang pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya koperasi, mengenai pembagian hasil usaha, dan sanksi. Jika sebelumnya kita telah mendengar penjelasan mengenai kiat langkah mengelola koperasi baru, ya ini yang pertama mengenai pemahaman perangkat hukum dan peraturan, yang kedua menyusun aturan main organisasi atau anggaran dasar, selanjutnya kita akan membahas mengenai sosialisasi aturan main kepada seluruh anggota. Kita bisa melihat di sini ada gambar contoh kegiatan sosialisasi aturan main kepada seluruh anggota. Nah, tujuannya sendiri itu apa sih? Tujuannya agar seluruh anggota, termasuk juga karyawan, mengetahui dan memahami bagaimana berorganisasi di koperasi yang baik dan benar. Kemudian fokus sosialisasi kepada anggota itu mengenai hak dan kewajiban anggota baik sebagai pemilik maupun pelanggan koperasi. Apa sih yang difokuskan? Yang difokuskan adalah mekanisme pengambilan keputusan di koperasi. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam sosialisasi itu metode yang menyenangkan sesuai dengan latar belakang sosio-kultural anggota. Langsung ke poin 4 mengenai melengkapi sarana dan prasarana koperasi termasuk buku-buku organisasi. Jadi, ada nih sarana dan prasarana koperasi yang harus dilengkapi. Seperti prasarana itu termasuk kantor dengan papan nama koperasi yang jelas, kemudian sarananya seperti meja, kursi, lemari, telepon, komputer, dan sebagainya. Untuk buku-buku organisasi itu ada buku daftar anggota, buku notulen rapat, buku inventaris, buku tamu, buku sarana pejabat, dan buku lain yang dibutuhkan. Lanjut mengenai mengendalikan organisasi dan usaha koperasi. Di sini ada pengendalian pasif dan pengendalian aktif. Kita bahas dulu yang pengendalian pasif. Pengendalian pasif itu termasuk monitoring kegiatan, mengevaluasi kegiatan, mengawasi pelaksana, kemudian buku tamu dan buku saran pejabat dan buku-buku lain yang diperlukan. Untuk pengendalian aktif itu bisa dengan mencari faktor penyebab terjadinya penyimpangan dan yang kedua mencari solusi pemecahan agar penyimpangan dapat ditekan dan bila memungkinkan dicegah. Untuk pengendalian organisasi dan usaha koperasi menjadi tanggung jawab pengurus, sedangkan pengawas dititik beratkan pada pengawasan. Gitu. Jadi ada tugasnya masing-masing. Lanjut ke contoh koperasi. Di sini kita bisa melihat gambar kegiatan KPI. KPI ini adalah organisasi koperasi dibentuk oleh petani anggota SPI di seluruh Indonesia sebagai lembaga perekonomian yang mandiri melalui usaha pertanian ataupun perkebunan hasil produksi anggota SPI sendiri. Jadi KPI sebagai koperasi yang mandiri dan tidak bergantung dari pihak atau lembaga luar, menjunjung tinggi peri kemanusiaan, keadilan sosial, dan peduli terhadap kelestarian alam untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Untuk KPI sendiri ini dibagi atas KPI primer level basis dengan unit usaha produksi pertanian atau perkebunan. Kemudian ada KPI sekunder tingkat wilayah sebagai gabungan beberapa koperasi primer basis dan KPI primer nasional dengan unit usaha pemasaran seluruh hasil produksi petani anggota SPI. Selanjutnya mengenai pengembangan koperasi.
ada kemitraan. Kemitraan itu apa? Kemitraan itu adalah sebuah konsep yang menampung aspirasi kelompok yang bervariasi dalam program pembangunan guna menumbuh kembangkan dan menjamin keberlanjutan jaringan untuk mendukung inisiatif dan menggali potensi lokal. Dengan kemitraan ini, berbagai potensi yang terdapat di dalam sebuah komunitas diharapkan dapat diangkat dan menjadi keunggulan yang memiliki nilai ekonomi dan mampu meningkatkan keunggulan komparatif sebuah daerah. Itu adalah kemitraan. Selanjutnya mengenai pembiayaan. Nah, pembiayaan ini guna mengoptimalkan peran koperasi sebagai basis ekonomi rakyat. Sesungguhnya pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dan regulasi yang ditunjukkan untuk memberikan bantuan biaya langsung maupun lembaga keuangan dengan mendirikan atau menugaskan bank dan lembaga keuangan lainnya guna menyalurkan bantuan keuangan bagi UMKM. Bentuk yang sudah dilakukan diantaranya adalah mendirikan dan memfasilitasi berdirinya lembaga penjamin dan asuransi kredit serta pemberian bantuan teknis lainnya. Itu pembiayaan. Untuk selanjutnya ada pengembangan usaha. Pengembangan koperasi dan UMKM merupakan langkah penting dalam meningkatkan dan memperkuat sendi-sendi dasar perekonomian, khususnya penyediaan lapangan kerja dan pembentukan usaha-usaha baru. Hendaknya bertujuan untuk pertama, menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, termasuk membuka kesempatan usaha baru yang seluas-luasnya bagi masyarakat, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi. Yang kedua, mengembangkan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat membuka kesempatan bagi berbagai potensi masyarakat untuk memanfaatkan berbagai sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Selanjutnya, tujuan yang diharapkan yang ketiga adalah mengupayakan pengembangan kewirausahaan terutama dengan cara bagi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Itu BUMP atau Badan Usaha Milik Pertanian. Pengertian BUMP berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pada pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan komoditas pertanian nasional. Tujuan dibentuknya BUMP: 1. Mendorong terbentuknya usaha tani petani dalam skala ekonomi berbasis kawasan pertanian. 2. Membangun jiwa kewirausahaan petani dan keluarganya. 3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya. Sasaran BUMP: 1. Petani dan keluarganya. 2. Kelompok tani dan gabungan kelompok tani. 3. Pembina dan stakeholder lainnya. Manfaat BUMP: 1. Bagi petani, memudahkan dalam memberikan jaminan. 2. Bagi pemerintah, memudahkan dalam memberikan bantuan. 3. Bagi swasta, memudahkan dalam memberikan fasilitas. Fungsi BUMP: meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani. Dan paling sedikit bertugas menyusun kelayakan usaha, mengembangkan kemitraan usaha, dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Dasar hukum BUMP: dasar hukum pendirian BUMP dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan petani telah dipayungi dengan dasar hukum yang kuat, dimulai dengan dilahirkannya UUD 1945 yang dituliskan dalam batang tubuh tentang 1. Bentuk dan status hukum badan usaha, dan 2. Kegiatan usaha serta dalam aturan peralihan yang mengatur tentang badan usaha. Kemudian beberapa pasal yang digunakan sebagai acuan berdirinya BUMP yaitu 1. Pasal 27 dan 28 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Dan pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun secara kekeluargaan,
karena itu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bentuk BUMP ya dibagi menjadi dua, yaitu BUMP dalam bentuk koperasi dan BUMP dalam bentuk PT. BUMP dalam bentuk koperasi sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Sedangkan BUMP dalam bentuk PT atau perseroan terbatas sebagai tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 yang pengertiannya sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang di seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan rakyat. Kemudian ada kriteria umum BUMP, yaitu ada luas lahan, keanggotaan, kemudian struktur organisasi, basis usaha, jejaring usaha, kemudian kemitraan, dan legalitas bentuk usaha. Dari semua itu kita bahas satu-satu ya. Ada luas lahan. Luas lahan minimal mengusahakan lahan seluas 200 sampai 3.200 meter. Kemudian untuk keanggotaan minimal dibentuk 2 sampai 3 potan atau gapotan. Untuk struktur organisasi memiliki ketua, unsur pengawas, manajer, dan kepala unit-unit usaha. Sedangkan basis usaha kegiatan dilakukan melalui dari hulu sampai dengan hilir dengan menerapkan prinsip agribisnis dan sifat usaha yang berkelanjutan. Jejaring usaha telah memiliki jejaring usaha mulai dari antar kelompok, antar gapotan, dan antar wilayah kerja pemerintahan. Kemudian untuk kemitraan telah mempunyai mitra usaha baik pemerintah atau BUMN atau BUMD atau pelaku usaha atau perbankan dan sebagainya. Untuk legalitas bentuk usaha berdasarkan hukum. Selanjutnya yaitu kegiatan usaha. Kegiatan usaha meliputi kegiatan untuk mendapatkan laba dengan batasan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu pengolahan BUMP. BUMP harus dijalankan dengan menggunakan prinsip. Yang pertama yaitu kooperatif, kemudian ada prinsip partisipatif, kemudian emansipatif, transparan, dan akuntabel, dan yang terakhir sustainable. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMP
BUMP harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha mulai dari hulu sampai dengan hilir. Selanjutnya partisipasi. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMP harus bersedia secara sukarelawan atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMP. Selanjutnya ada emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMP harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan suku dan agama. Kemudian transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan petani dan keluarganya harus dapat diketahui oleh segenap lapisan anggota dengan mudah dan terbuka. Kemudian ada akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Yang terakhir sustainable. Ya, yang terakhir ini yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh setiap petani selaku anggota dalam wadah BUMP. Kriteria petani yang perlu mendapat pelayanan utama BUMP adalah petani yang memiliki lahan kecil dalam wadah BUMP. Kriteria petani yang perlu mendapat pelayanan utama BUMP adalah petani yang memiliki lahan kecil lahan kecil dan kemudian petani penggarap yang menghasilkan tergolong sangat rendah. Berikutnya anggota kelompok atau gaboktan, kelompok tani yang berusaha di bidang petani. Prinsip dasar dari BUMP atau kegiatannya yaitu dilakukan melalui rembuk tani guna membuat kesepakatan dalam pembentukan BUMP dengan melibatkan unsur pemerintah atau pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota, guna mendapatkan fasilitas dan pengesahan dan pembentukan. Baik, selanjutnya strategi penguatan. Strategi penguatan BUMP dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penguatan manajemen organisasi melalui pelatihan sebagai dasar tumbuhnya komitmen petani, kelompok tani atau gaboktan. Kemudian yang kedua adalah penguatan manajemen usaha tani dalam rangka membangun jiwa agribisnis dan kewirausahaan petani. Caranya melalui pengembangan jejaring dan kemitraan. Lanjut ke tahapan kegiatan penguatan BUMP. Tahapannya yaitu ada 3 tahap. Yang pertama tahap penjaringan yang diawali dengan melakukan identifikasi CP, CL, petani, kelompok tani atau gaboktan. Kemudian tahap penumbuhan yaitu tahap yang dilakukan dengan pendekatan pelatihan dan pengawalan pendampingan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahapan pelembagaan yang lebih menekankan pada pembangunan jejaring kerjasama dan kemitraan sehingga organisasi BUMP menjadi organisasi bisnis berorientasi ekspor.
Nah, di sini dapat dilihat struktur organisasi pengelola BUMP.